Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Delina Erlina dengan NIM 22120111012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sastra lama bab 4 mengenai sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yaitu terdapat 14 pokok pembahasan. Yang pertama adalah hikayat Puspawiraja, kedua hikayat Parang Punting, ketiga hikayat Langlang Buana, keempat hikayat Si Miskin atau hikayat Marakarma, kelima hikayat Berma Syahdan, keenam hikayat Indra Putra, ketujuh hikayat Syah Kobat, kedelapan hikayat Quraisy Mengindra, kesembilan hikayat Indra Bangsawan, kesepuluh hikayat Jaya Langkara, ke-11 hikayat Nakoda Muda, ke-12 hikayat Ahmad Muhammad, ke-13 hikayat Syah Mardan, dan ke-14 hikayat Isma Yatim. Sastra peralihan. Untuk menentukan karya yang tergolong sastra zaman peralihan Hindu-Islam, yang pertama, sastra Melayu lama umumnya tidak bertarik dan tidak ada nama pengarangnya. Kedua, sastra Melayu lama tertulis dalam huruf Arab. Artinya, sesudah Islam masuk dan huruf Jawi diciptakan, sastra Melayu lama pun lahir. Ketiga, hasil sastra Melayu lama yang dianggap tertua itu hikayat Si Rama mendapat pengaruh Islam karena salah satu versinya menceritakan bahwa Nabi Adam memberikan kekuasaan kepada Rawana yang sedang bertapa. Keempat, semua hasil sastra zaman peralihan berjudul hikayat, dan hikayat itu sendiri adalah kata Arab yang berarti cerita. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra berunsur Hindu dengan pengaruh Islam. Ciri-cirinya adalah Tuhan yang dijunjung tinggi, mula-mula adalah Dewata Mulia Raya atau Betara Kala, kemudian diganti oleh Raja Syah Alam. Kadang-kadang mereka akan lahir bersama dengan panah atau pedang sakti. Sesudah kelahiran mereka, negeri pun menjadi makmur. Satu lagi ciri sastra zaman peralihan adalah mempunyai dua judul, satu judul Hindu dan satu judul Islam. Berikut adalah 14 hikayat yang berasal dari zaman peralihan Hindu-Islam. Yang pertama adalah hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja atau hikayat Bispu Raja ialah cerita yang populer. Hikayat ini berasal dari Thailand. Hikayat ini pernah 2 kali diterbitkan. Mula-mula diterbitkan oleh C.C. Freycinet sebagai hikayat Bispu Raja pada tahun 1849 di Leiden. Kemudian diterbitkan pula oleh Government Press Singapura pada tahun 1899. Cerita ini mengisahkan sebuah negeri yang bernama Astana Puranegara dengan rajanya bernama Bispu Raja dan permaisurinya bernama Kemala Kisna Dewi, mempunyai 2 orang anak laki-laki bernama Jaya Indra dan Jaya Cindra. Pada suatu hari, menteri pun meminta Baginda menghilang dari negeri. Kalau tidak, mereka lah yang akan keluar dari negeri. Atas nasihat istrinya, mereka pun keluar dari Badagra. Ia pun sampai di negeri Kalitan. Setiap Jumat, istri Baginda pergi meminta sedekah bersama-sama dengan kedua orang anaknya. Perdana Menteri yang memberi sedekah sangat terkejut melihat kecantikannya dan memberitahu hal ini kepada Raja Sedala. Maka, Raja Sedala pun menginginkan istri Maharaja Ali dan menipunya masuk ke dalam istana. Maharaja Ali yang mendengar berita ini hanya dapat menyerahkan istrinya kepada Tuhan Salwa Alam. Negeri yang ditinggalkan Maharaja Ali itu pun menjadi huru-hara karena semua menterinya hendak menjadi raja. Hingga akhirnya cerita ini diakhiri dengan kembalinya Maharaja Ali dan berkumpul dengan anak istrinya. Dengan demikian, tetaplah Maharaja Ali memimpin kerajaan dengan adil. Yang kedua adalah hikayat Parang Punting. Hikayat Parang Punting adalah sebuah hikayat yang memiliki pengaruh Hindu yang kuat. Cerita ini bermula dengan Dewa Laksana Dewa dan istrinya Cahaya Khairani yang memiliki putri cantik bernama Putri Langgam Cahaya. Saat Putri Langgam Cahaya secara tak sengaja disentuh oleh seekor belalang, peristiwa itu membuatnya hamil tanpa disadari. Dalam kemarahan, ia mengutuk perempuan yang belum lahir itu menjadi jahat dan dibenci oleh semua orang. Putri tersebut kemudian dibuang ke dunia manusia, tempat dia tumbuh menjadi seorang laki-laki baik hati yang tinggal di hutan. Di dunia manusia, ia memulai hidupnya dengan sederhana, memiliki 3 hewan peliharaan unik. Akhirnya, cerita ini berakhir dengan kebahagiaan Putri Langgam Cahaya yang menikah dengan Dewa Keindraan setelah berbagai perjuangan dan pertarungan yang berliku. Yang ketiga adalah hikayat Langlang Buana. Menurut H.C. Klinket, hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih murni. Dalam hikayat ini terdapat banyak pantun dan sloka,
tetapi tidak ada syair. Hikayat ini menceritakan perjalanan dan petualangan seorang pangeran bernama Indrabumaya, putra Maharaja Puspa Indra yang jatuh cinta pada putri Kusuma Dewi. Nah, cerita ini menceritakan Indrabumaya bermimpi melihat gambar putri Kusuma Dewi dan jatuh cinta padanya. Ia meminta izin ayahnya untuk mencari putri itu dan memulai perjalanan panjang ke berbagai tempat yang penuh dengan keajaiban. Dengan berbagai trik dan keajaiban, akhirnya mereka berhasil melihat Tuan Fitri dan Indrabumaya hidup bahagia bersama Putri Kusuma Dewi. Hikayat ini mencampurkan unsur-unsur mitologis, fantasi, dan romantisme, menciptakan kisah yang penuh warna dan memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu klasik. Yang keempat adalah hikayat si miskin atau hikayat Mahakarma. Hikayat ini memiliki naskah yang cukup banyak. Di Museum Jakarta terdapat 5 naskah, di Leiden terdapat 2 naskah, dan di London terdapat 1 naskah. Meskipun mengandung pantun yang mencakup orang Nasrani dan Belanda, hikayat ini masih termasuk dalam kategori zaman peralihan awal, dan meskipun perkataan Arab tidak banyak, terdapat motif Hindu dalam hikayat ini, yaitu yang pertama, ahli nujum yang curang, kedua, 2 saudara berpisah di mana saudara perempuannya diambil sebagai istri oleh putra raja, dan yang ketiga, nakoda yang loba, mengambil istri dan harta milik orang lain. Cerita ini dimulai dengan seorang raja yang terkena sumpah Betara Indra dan hidup sebagai si miskin di negara Antabranta yang diperintah oleh Maharaja Indradewa. Si miskin dan istrinya setiap hari mencari rezeki, tapi selalu dilempari batu dan kayu oleh orang-orang. Mereka hidup dalam kesulitan, makan ketupat dan buku tebu dari timbunan sampah. Namun, setelah istrinya hamil, nasib si miskin berubah. Anak laki-laki yang lahir, Marakarma, membawa keberuntungan, membuatnya menjadi Maharaja Indra Angkasa dengan negeri bernama Puspasari. Hikayat ini mencakup perjalanan hidup yang penuh lika-liku, fitnah, pembuangan, serta kemenangan dan kejayaan akhir. Yang kelima adalah hikayat Bermasyahdan. Hikayat Bermasyahdan adalah hikayat yang istimewa karena menyebut nama pengarangnya. Salah satu naskah Jakarta menyebut seorang yang bernama Syekh Abu Bakar Ibu Omar sebagai pengarangnya. Diceritakan juga bahwa pengarang ini berumur 128 tahun dan sudah hidup sejak zaman Nuh. Winstead berpendapat hikayat ini berasal dari abad ke-15 pada masa pemerintahan Melaka. Cerita ini mengisahkan tentang Bermasyahdan mengejar seekor kumbang hijau yang ternyata titisan Putri Nurulain. Teman putri yang bernama Mandu Hirani juga terpikat akan rupa Bermasyahdan dan meminta pengasuhnya membawa Bermasyahdan ke istana. Cerita diakhiri dengan Bermasyahdan membunuh raksasa titisan raja yang terkena kutukan Betara Indra dan memperoleh seekor kuda ajaib yaitu kuda sembrani. Bagian kedua mengisahkan Bermasyahdan yang mengutus putranya Indra Syafri melawan Kanhu Barnasib. Naskah ini berakhir agak tiba-tiba dengan pertarungan Kanhu Barnasib dengan Indra Syafri. Kemudian bagian ketiga menceritakan Indra Syafri yang berhasil menewaskan Kanhu Barnasib. Betara Indra turun ke dunia mendamaikan kedua pihak yang bermusuhan dan Bermasyahdan menghidupkan kembali semua raja-raja yang mati dalam peperangan. Yang keenam adalah hikayat Indraputra. Hikayat Indraputra adalah hikayat berusia tua yang pernah disebut Valentine pada tahun 1726 dan dikutip beberapa bagian oleh Wendley dalam Melesius Prakus pada tahun 1736. Hikayat ini terdapat dalam bahasa Makassar, Bugis, Aceh, dan dalam bahasa Cham di Indochina. Cerita ini sudah tersebar ke Indochina sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Menurut S.W.R. Mulyadi, dalam disertasinya tentang hikayat ini di Universitas London pada tahun 1980, hikayat ini pernah disebut dalam 3 karya lain, di antaranya Kitab Sirat Al-Mustaqim pada tahun 1634, karya Nuruddin Aranidi, kemudian Bustarus Salatin pada tahun 1637, dan Taj as-Salatin yang memberikan peringatan untuk tidak membaca hikayat ini. Namun, di Filipina, hikayat ini dianggap sebagai sebuah epos Islam yang dinyanyikan di masjid-masjid di Marannu sebagai alat penyebaran Islam. Cerita ini menceritakan Indraputra, putra Maharaja Bikrama Puspa, adalah seorang putra yang sangat arif, bijaksana, perkasa, dan sakti. Singkat cerita, setelah mengalami banyak peristiwa,
Indraputra yang merindukan ayah ibunya pun mengajak keempat istrinya untuk pulang ke negerinya. Ayah dan ibunya pun gembira dan mengadakan pesta besar-besaran. Indraputra pun dinobatkan sebagai raja dengan gelar Paduka Sultan Mahendra. Versi pendek Hikayat Indraputra disebut sebagai Hikayat Putra Jayapati. Hubungan versi keduanya ini tidak nyata. Yang nyata adalah bahwa versi panjang mempunyai motif tertentu, yaitu mencari obat untuk raja, sedangkan pada versi pendek itu tidak bertujuan. Yang ketujuh ialah Hikayat Syah Qobat. Hikayat Syah Qobat atau Syah Al-Qamar pernah disebut Wenli dalam buku tata bahasanya pada tahun 1736. Berdasarkan naskah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, hikayat ini merupakan saduran bebas dari Hikayat Indraputra. Cerita ini mengisahkan Syah Qobat Lila Indra adalah putra Raja Syah Parasyad Indra Laksana dari negeri Atrap. Negeri ini takluk kepada Raja Kara bernama Maharaja Belia Indra dan setiap tahun harus mengantar upeti padanya. Suatu hari, Syah Qobat diculik oleh moyangnya sendiri yang bermaksud mengajarkan berbagai kesaktian pada cucunya. Syah Qobat pun pulang ke negeri ayahnya dan sampai di sebuah padang yang luas. Di sana, ia membuat sebuah negeri yang dinamakan Warkah Indra. Syah Qobat mengajak ayah ibunya melihat negeri yang dibangunnya dan pesta besar pun diadakan. Akhir cerita, Syah Qobat menjadi raja besar dan Warkah Indra menjadi negeri besar. Yang kedelapan adalah Hikayat Quraisy Mengindra. Menurut R.O. Winstead, hanya satu naskah saja yang dikenal, yaitu yang telah dicetak di Singapura. Namun, R.O. Winstead ternyata tidak mengenal Hikayat Quraisy yang tersimpan di Museum Jakarta. Di Museum Jakarta terdapat dua naskah Hikayat Quraisy. Cerita ini mengisahkan ada 4 raja bersaudara yang memainkan peranannya hanya Sultan Indra Maharaja dan Sultan Gempita Gunung. Quraisy Mengindra Raja Alam adalah putra Sultan Indra Maharaja. Quraisy sudah bertunangan dengan Sri Udara, putri Sultan Gempita Gunung, namun harus putus karena perbuatan seorang perempuan bernama Hatifah Maya Dewi. Kemudian, Sri Udara dinikahkan dengan Agas Paduka Alam. Quraisy sangat sedih dan meninggalkan negerinya untuk pergi belajar ilmu kesaktian di sebuah gunung. Cerita selanjutnya adalah cerita penaklukan dan percintaan Quraisy. Quraisy sampai di negeri Mangarma Indra dan menikah dengan putri raja bernama Seraja Sridanta. Akhir cerita menceritakan Quraisy yang pulang ke negerinya dan menjadi raja menggantikan ayahnya. Yang kesembilan adalah Hikayat Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan adalah contoh hikayat zaman peralihan yang baik yang memiliki motif-motif Hindu. Di Perpustakaan Museum Pusat Jakarta terdapat 6 naskah, salah satunya telah diterbitkan oleh Balai Pustaka. Hikayat ini pernah dicap dengan batu di Singapura dan disadur dalam bahasa Aceh. Cerita ini mengisahkan seorang raja yang memiliki anak bernama Syah Peri dan Indra Bangsawan. Sepanjang kisahnya berisi motif-motif Hindu seperti mengembara untuk mencari bulu perindu, menyelamatkan tuan putri yang negerinya sudah dirusakkan oleh Garuda, mencari susu harimau beranak muda untuk menyembuhkan penyakit tuan putri, serta membunuh raksasa yang hendak mendekati tuan putri. Yang ke-10 adalah Hikayat Jaya Langkara. Hikayat ini termasuk salah satu naskah Melayu yang disebut oleh Wenli pada tahun 1736. Naskah hikayat ini tidak banyak, kecuali Hikayat Makdam dan Makdim yang merupakan satu versi dari hikayat ini dan satu fragmennya yang tersimpan di Jakarta. Cerita ini mengisahkan seorang raja bernama Saiful Muluk yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Jaya Langkara. Kemudian raja menyuruh anaknya yang lain, Makdam dan Makdim, menanyakan nasib Jaya Langkara. Tetapi keduanya berbohong pada raja bahwa jika Jaya Langkara menjadi raja, maka negeri akan binasa. Raja yang termakan fitnah akhirnya membuang Jaya Langkara dari negeri. Namun, suatu hari raja jatuh sakit dan tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Datanglah Jaya Langkara untuk menyembuhkan raja yang tidak lain adalah ayahnya. Tak lama berselang, Jaya Langkara pun menjadi Raja Madinah dan negeri pun menjadi makmur. Yang ke-11 adalah Hikayat Nakoda Muda. Hikayat Nakoda Muda juga dikenal dengan nama Hikayat Siti Sara atau Hikayat Raja Ajnawi, adalah hikayat yang sangat menarik bagi orang Eropa karena plotnya pernah digunakan Shakespeare
dalam dramanya yang berjudul All's Well That Ends Well. Ada dua naskah hikayat ini. Naskah Leiden tertulis di Batavia pada tahun 1825, kemudian naskah Jakarta adalah salinan yang dibuat oleh W.M. Dozier pada tahun 1860, berdasarkan naskah yang disalin di Makassar pada tahun 1814. Naskah Jakarta ini telah diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1934, tetapi nama watak-wataknya telah disesuaikan dengan naskah Leiden. Cerita ini mengisahkan Raja Ghaznawi yang mencari sosok perempuan dalam mimpinya. Ketika bertemu, ia pun menikah dengan perempuan yang bernama Siti Sara. Suatu hari, Baginda pergi dari negerinya dan berkata kepada istrinya bahwa ia akan kembali jika istrinya sudah memiliki anak, cincinnya pindah ke tangan istrinya, kudanya sudah beranak, dan gedungnya 7 buah itu sudah berisi ketujuhnya. Maka, Siti Sara pun menyamar sebagai seorang nakoda dan menyebut dirinya nakoda muda. Beradu catur dengan Baginda, setelah maksudnya tercapai, ia pun kembali ke negerinya. Beberapa bulan kemudian, ia pun melahirkan anak laki-laki dan kudanya juga beranak kuda jantan. Baginda pun kembali ke negerinya dan Siti Sara menjelaskan tentang penyamarannya. Maka semakin langgenglah keduanya dan tamatlah hikayat nakoda muda ini. Yang ke-12 adalah hikayat Ahmad Muhammad. Hikayat Ahmad dan Muhammad yang juga dikenal dengan hikayat Sarangga-Banyu atau hikayat Soekarno dan Soekarni adalah sebuah hikayat yang populer. Naskahnya banyak dan memiliki isi yang berbeda-beda. Nah, cerita ini diawali dengan Mahajaya, seorang menteri dari negeri Indrapura, membeli seorang anak yang dinamainya Ratna Kasihan. Ratna Kasihan memiliki perangai yang baik dan diberi istri oleh Mahajaya. Hingga pada suatu malam, istrinya melahirkan 2 anak laki-laki bernama Sukarna dan Sukarni. Di akhir cerita disebutkan bahwa Sukarna naik tahta di kerajaan serta Sukarni menjadi menteri yang adil. Isi naskah ini agak berbeda dengan hikayat Ahmad Muhammad yang dicap batu di Singapura pada tahun 1889. Menurut hikayat Ahmad Muhammad, kedua anak Ratna Kasihan bernama Ahmad dan Muhammad. Yang ke-13 adalah hikayat Syah Mardan. Hikayat Syah Mardan juga dikenal sebagai hikayat Indrajaya dan hikayat Bagher Madantaraja. Adalah hikayat populer yang pernah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya Jawa, Makassar, Bugis, dan Sasak. Pada tahun 1736, Werli menuliskan bahwa hikayat ini adalah cerita khayalan yang dibuat untuk hiburan anak-anak agar gemar membaca. G.W.J. Drewes telah menyelidiki hikayat ini dan versinya dalam bahasa Jawa yaitu Angling Dharma, berpendapat bahwa hikayat ini bukan cerita Islam atau cerita yang berasal dari Arab. Cerita ini mengisahkan Raja Bagher Madantaraja memiliki putra bernama Raja Muda Syah Mardan yang belajar ilmu hikmat dari seorang brahmana. Setelah mengantar gurunya pulang, Syah Mardan tersesat di hutan, menyebabkan kematian banyak rakyat yang mencari rajanya. Dalam kehidupan selanjutnya, Syah Mardan akhirnya berganti nama menjadi Indrajaya dan memimpin negerinya dengan baik. Akhir cerita, Indrajaya kembali ke negerinya dan hidup bahagia bersama ketiga istrinya. Yang ke-14 adalah hikayat Ismayatim. Hikayat ini sudah berusia 2 abad. Valentin menyebutnya pada tahun 1726, kemudian Wendley menyebutnya pada tahun 1736. Pada tahun 1825, Roda van Eyssinga menerbitkannya di Jakarta. Menurut Winstead, hikayat ini adalah contoh hikayat zaman peralihan ketika pengaruh Hindu dan Jawa sudah menipis dan sastra Melayu jatuh ke tangan penerjemah dan penyadur yang meniru contoh-contoh dari Parsi dan Arab. Cerita ini bermula dengan Megatnira, seorang menteri dari Keling yang bermain catur dan mendapat ramalan akan memiliki anak bijak bernama Ismayatim yang tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan pandai mengaji. Kisah hikayat Ismayatim ini berakhir dengan damai, kebahagiaan, dan keberhasilan Ismayatim sebagai penasehat dan pemimpin yang bijaksana. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.